Lama-lama barusan udah saya pastikan aja. Ini ijazahnya Pronojiwo baru saya cek ya. Jelas ijazah ini beda dengan ijazahnya Jokowi. Ijazahnya Jokowi itu hanya mencorot tuh hanya keluar. Ijazahnya Pronojiwo hanya masuk ke dalam. Ini ijazah yang tadi disebut Pronojiwo. Jadi dari satu aja tadi sudah terlihat bahwa ijazah ini beda. Kalau ini mau diperbandingkan, ijazah ini tidak identik. Coba lihat, mereka tidak menghadirkan ahli yang bisa membantah ahli kita. Padahal kita menghadirkan dua ahli yang membenarkan semua dalil kita. Bahwa yang namanya pencekalan tidak sah, saya ulang lagi. Bahwa yang namanya penetapan tersangka tidak sah. Bahwa penggunaan rezim ya KUHP yang berbeda itu juga tidak sah dan sudah diputuskan dalam persidangan Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusan selah. Jadi karena itu kita berharap bahwa unsur non-yuridisnya tidak terlalu besar yang menghinggapi hakim tunggal pra-peradilan ini, sehingga secara objektif, secara legal perspektif, mudah-mudahan permohonan ini dibenarkan dan dimenangkan. Sudah tiba pada saat yang berbahaya, Mas Roy akan artisnya memperlihatkan kaos dulu. Nanti dulu. Ya. Baik. Oke. Sini Mas Roy. Oke, nah ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Saya tadi memang terlihat baru datang. Sebenarnya tidak. Saya sudah menunggu lama karena ruangannya kecil. Maka saya dengarkan desain udah kata update dari teman-teman semua bahwa ini kita nunggu ahlinya dulu. Dan ternyata ahlinya tidak ada. Padahal sebenarnya kemarin saya juga berpikir, siapa lagi ya ahlinya ya? Kan pertama kali yang dihadirkan oleh ahli adalah Mas Aristo. Aristo malah waktu itu menguntungkan kami sebenarnya dengan mengatakan bahwa mereka adalah cacat formal. Dan saya ketemu kemarin ya, kita ketemu di acara, sekali lagi beliau mengatakan, iya itu cacat formal. Memang yang pertama soal pencekalan, soal penangkapan, penahanan dan digunakannya KUHP lama, KUHP lama dan KUHP baru. Kemudian yang kedua, ahli yang dihadirkan adalah Pak Prof. Effendi. Itu juga sebenarnya menguntungkan kami juga karena tidak bisa ketika ditanya oleh Mas Gafur tidak bisa menjawab tentang undang-undang ITE, mengatakan saya belum baca. Lagi mana ahli kok belum baca? Ya. Kemudian ahli yang ketiga yang dihadirkan adalah Pak Jayadi, Hendri Jayadi yang kemarin juga dihadirkan pada saat sidangnya Dr. Tifa. Itu pun juga sebenarnya banyak keterangan menguntungkan. Nah, saya sempat berpikir apakah ahli yang dihadirkan adalah ahli egalisir? Siapa tahu ahlinya ahli egalisir. Ya, yang orang yang pernah hadir di salah satu TV ini ya, yang mengatakan egalisir, ya, mengatakan fotokopi itu bisa resmi kalau dicap di kantor pos, ya. Ternyata tidak. Nah, jadi ini kita tandaskan sekali lagi bahwa saya tadi memang begitu pasti tidak ada ahli, ya udah saya hadir karena untuk memastikan sekali lagi bahwa yang untuk membuktikan tuh harus ada dua alat buktinya, satu surat dan dua keterangan saksi atau ahli. Jadi kalau nggak ada sebenarnya mereka nggak membuktikan apa-apa. Itu cacat sudah, tidak bisa membuktikan apa-apa. Nah, jadi sekali lagi kita memang hanya bisa berharap ya gitu, dan juga memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, berikanlah hidayah kepada hakim tunggal pra-peradilan ini yaitu Pak Iketut Darpawan agar berani memutuskan seperti sebagaimana putusan pra-peradilan yang pertama. Itu beliau berani dan kita salut. Tapi jangan kemudian cari seperti pra-peradilan yang kedua, cari timing, kemudian pra-peradilan ketiga kurang pihak dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tambahkan, tadi ada juga keterangan yang sudah dibacakan, salah berapa dari beberapa nama itu ada nama-nama Mustoha. Ya, ada nama Pronojiwo nih, ijazahnya Pronojiwo nih. No, udah ketemu. Nanti akan kita cek juga apakah ijazah ini yang untuk perbandingan ini memang layak atau tidak untuk diperbandingkan. Karena kalau ijazahnya dari Pronojiwo ini memang tidak termasuk dalam ijazah yang waktu itu sempat diteliti oleh saya, tidak termasuk diteliti oleh si yang sudah melarikan diri itu, pengkhianat itu, si Dr. Palsu Omon-Omon itu, Rismond ya. Karena ijazah ini nomornya memang tidak termasuk dalam nomor yang waktu itu ada di dalam nomor 1116 yaitu almarhum Hari Mulyono, 1117 adalah Sri Murtiningsih, kemudian Jokowi itu nomornya 1120. Ini di atas itu nomornya. Lah kalau di atas itu sudah jelas beda juga ijazahnya. Karena waktu itu sebenarnya saya lihat ijazahnya terdapat perbedaan. Letaknya, melesetnya itu juga beda. Jadi nanti akan makin menarik kalau ijazah Pronojiwo, kemudian ijazah Mustoha dan lain sebagainya. Nah, jadi ini akan makin menambah, ya. Jadi dengan adanya pra-peradilan ini makin menambah adanya bukti-bukti yang insya Allah akan menguntungkan kita kalau kita masuk ke dalam pokok perkara. Jadi saya kira itu tambahan dari saya. Dan kalau kemarin, kaosnya adalah orang tua. Nah, maka kita hari ini melihat bahwa sebelum jadi tua,
orang itu ada pilihan. Yaitu apa? Tua itu adalah suatu keniscayaan. Tapi dewasa itu adalah suatu pilihan ya. Orang mungkin tidak menjadi dewasa ya. Jadi tapi setiap orang tua itu pasti menjadi bocah dulu. Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Apa yang dilakukan oleh kejaksaan dan juga oleh kepolisian ini menunjukkan bahwa mereka itu adalah berperilaku tidak dewasa. Kenapa tidak berani menghadapi ini dengan menghadirkan saksi dan juga ahli? Apalagi kalau anak-anak, yaitu nanti anak-anak malah bisanya hanya bermain. Bermain apa misalnya? Bermain karet. Nah, ini kalau anak-anak itu mainan karet. Siapa anak-anak yang mainan karet? Yaitu anak-anak yang tidak pernah dewasa. Ya. Jadi wawancara sambil main karet gini. Ya, gini ya. Ini mainan karet. Siapa yang mainan karet? Saya hanya bilang mainan karet lo ya, tapi saya nggak nyebut siapanya. Oke, jadi kita hari ini melihat ketidakdewasaan ya pihak termohon dan juga turut termohon ya untuk kemudian menghadapi kita dengan tidak menghadirkan saksi dan ahli. Ya, itu saja sambil bermain karet. Oke. Ya, oke. Ada tambahan sedikit ya. Gini, soal ijazah pembanding itu ya. Pernah, saya sambil main karet nggak? Boleh. Yang jelas pernah dilakukan oleh perbandingan oleh banyak orang, beberapa orang. Betul. Ya. Mas Roy pernah, kemudian Rismon pernah. Yang hanya mencorot waktu itu. Beberapa orang yang pernah bilang ke saya pernah. Dan menemukan perbedaan antara ijazah Jokowi 1120 dengan ijazah yang mirip-mirip di situ. 1115, 1116, 1117. Ya. Salah satunya namanya Sri Murtiningsih. Betul. Salah duanya namanya Hari Mulyono. Salah tiganya lupa saya. Itu ijazah yang berbeda ketika dibandingkan. Kalau kita bicara mengenai sebuah integritas yang benar ya, maka kalau misalnya dibandingkan semua angkatan tersebut, tidak boleh ada perbedaan sedikit pun. Yes. Yang saya sebutkan perbedaan itu bukan informasinya, tapi misalnya tata letaknya. Tiba-tiba hurufnya ini keluar, ini tidak. Itu sering sekali dilakukan oleh Rismon. Bilang, wah itu mencelat, mencotot dan lain sebagainya kan. Nah, kalau misalnya ada ijazah yang berbeda, maka this is a big question. Ketika kemudian dibandingkan ada ijazah baru, bisa jadi identik. Tapi jangan lupa, identik itu sama-sama palsu juga bisa identik. Kalau misalnya direproduksi secara massal, beberapa ijazah lalu dibandingkan, ya identik. Tetapi kalau misalnya dikumpulkan semua ijazah angkatan itu, apakah sama semua atau tidak? Karena itu, kalau kita bicara tentang bagaimana mencari kebenaran, harus diteliti. Menurut hukum acaranya juga begitu. Harus diteliti apakah ijazah pembandingnya itu sudah diverifikasi sebagai verified. Kalau ijazah pembandingnya tidak pernah diverifikasi dan tidak pernah dibuktikan bahwa itu ijazah asli, maka dia gagal menjadi pembanding. Ya, harus verified. Karena itu hati-hati dengan trik-trik ya, dengan jalan tikus yang kemudian mau diambil agar kemudian ijazah ini menjadi asli. Padahal kita meyakini bahwa 99,9% sebagaimana dikatakan Mas Roy, ijazahnya ini tidak asli. Karena kalau asli sudah dari kemarin-kemarin. Kalau jujur itu lurus, kalau bohong berkelok-kelok. Makanya kemudian ada pra-peradilan, ada putusan sela, ada macam-macam dan lain sebagainya. Itu saja tambahannya. Terima kasih. Enggak, daripada berlama-lama, barusan udah saya pastikan aja. Ini ijazahnya Fronojiwo baru saya cek ya. Jelas ijazah ini beda dengan ijazahnya Jokowi. Ijazahnya Jokowi itu hanya mencorot tuh hanya keluar. Ijazahnya Fronojiwo hanya masuk ke dalam. Ini ijazah yang tadi disebut Fronojiwo. Jadi dari satu aja tadi sudah terlihat bahwa ijazah ini beda. Kalau ini mau diperbandingkan, ijazah ini tidak identik. Udah pasti fail ijazah ini. Udah pasti ijazah Fronojiwo. Apakah ini ijazah yang sudah diteliti atau tidak? Ada reproduksi baru itu yang jadi persoalan. Tiba-tiba kita menemukan dua jenis ijazah Fronojiwo misal ya. Ini kan saya bicara tentang sebuah pembelaan ya. Karena termul-termul itu selalu bilang, nanti kita laporkan dan lain sebagainya. Saya bicara tentang sebuah pembelaan. Kalau kita mau membandingkan sebuah ijazah dengan ijazah Jokowi, maka pastikan dulu ijazah itu terverifikasi secara baik. Bahwa ijazah itu memang benar-benar asli. Dan asli tersebut tidak hanya didasarkan pada statement institusi. Karena statement institusi, jangan lupa di institusi itu ada orang. Orang itu bisa punya koneksi, orang itu bisa terrepresi dan lain sebagainya. Orang itu punya kedudukan lemah sehingga dia tidak bicara sebenarnya. Ya.
Begitu, makasih. Oke. Sebentar, satu lagi ini informasi penting terkait dengan ijazah pembanding ya. Jadi tadi kami baru mengidentifikasi 7 ijazah pembanding dari 14 ijazah pembanding. Ya. Jadi dalam pokok perkara ijazah pembanding yang diperiksa oleh laboratorium forensik Bareskrim Polri itu adalah 14 ijazah pembanding. Kami tadi baru identifikasi 7 ijazah pembanding dari daftar list barang bukti atau list barang bukti yang diserahkan penyidik kepada jaksa penuntut umum. Nah, terkait dengan tadi memverifikasi ijazah-ijazah pembanding ini, saya tadi berusaha untuk mencari adakah pernyataan keabsahan dari UGM terkait dengan ijazah pembanding ini. Karena tentu dalam pembuktian terhadap suatu dokumen yang diduga palsu, maka dokumen pembanding itu adalah kunci. Untuk membuat kunci suatu barang pembanding supaya barang pembanding ini punya integritas dan bisa dibenarkan, maka tentu kita harus memverifikasi. Dari mana didapat, dengan cara apa didapat, dari siapa didapat, dan apakah ijazah-ijazah itu adalah resmi dikeluarkan oleh UGM atau tidak. Kami akan pelan-pelan melalui pra-peradilan ini akan mengecek ada atau tidak pernyataan keabsahan dari UGM terkait dengan 14 ijazah pembanding, bahwa 14 ijazah pembanding itu betul-betul adalah produk yang dikeluarkan oleh UGM. Itu tentu challenge dan itu nanti kita buktikan dalam pokok perkara. Jadi kami tidak takut untuk masuk ke pokok perkara, tetapi justru dengan pra-peradilan ini kami sudah mulai mengumpulkan perlahan-lahan amunisi untuk masuk ke dalam pokok perkara, dan ini adalah suatu kebaikan dari hukum acara pidana kita yang baru. Ya. Update paling penting ya. Maaf, ini update yang penting banget. Saya barusan cek lagi dan saya sudah menemukan ijazah Frono Jiwa yang utuh ya. Frono Jiwa ijazah nomor 1115. Jokowi disebut ijazahnya nomor 1120. Dari 1115 ini saja sudah jelas terbukti bahwa ijazahnya berbeda dengan ijazahnya Jokowi. Jadi A-nya ini masuk ke dalam. A-nya kalau punya Jokowi itu A-nya mencorot nih. Saya buktikan. Nih yang pernah saya teliti dulu adalah ijazah 1116 milik almarhum Hari Mulyono. Ini hampir sama dengan ijazahnya Frono Jiwo, A-nya masuk ke dalam. Dan ijazah nomor 1117 ijazah Sri Murti Ningsu itu juga masuk ke dalam. Sedangkan ijazahnya Jokowi, ya lihat A-nya kemana? A-nya mencorot keluar. A-nya keluar. Menonjol. Ya menonjol, ya mencorot keluar. Nah, jadi kalau ini dibuktikan 1115 ini jelas banget ya, punya Frono Jiwo, itu A-nya masuk ke dalam. 1117 punya Sri Murti Ningsih, A-nya masuk ke dalam. Punya Jokowi, A-nya kemana? Ke Pramuka. Keluar. Ya. Jadi udah jelas kalau ini dibandingkan itu akan fail ya. Jadi itu penting banget hari ini dan itu diakui malah oleh alat bukti yang tadi ada. Tentu ijazah-ijazah yang lain nanti akan kita cek juga, tapi sekali lagi saya ikuti statement dari kuasa hukum kami Pak RH. Ijazah ini pun harusnya diverifikasi dulu. Ya, ijazahnya Frono Jiwo, Sri siapa tadi Mutoha, kemudian ijazahnya yang lain ya Sri Murti Ningsih dan juga almarhum ini, untuk kemudian dicek itu asli atau tidak. Kalau itu memang tidak identik ya, itu tidak otentik, ya berarti tidak bisa dilakukan cek otentik. Jadi clear ya. Ini udah langsung saya bandingkan. Jadi ijazah itu fail kalau nanti dan satu bukti bukan diakui sebagai alat bukti. Ini tambahan satu yang penting ini. Makin menarik. Ini tambahan yang penting ya. Kalau kita mengatakan ijazah Jokowi tadi yang 1120 itu yang kita ambil dari yang di press conference-kan Bareskrim. Karena yang di press conference-kan Bareskrim itu adalah resmi. Alat bukti resmi. Itu alat bukti resmi. Dan bisa dibandingkan dengan yang diberikan oleh KPU sesungguhnya. Tetapi kan KPU belakangan ya. Ini yang Bareskrim ya. Jadi terlipat. Dan kemudian orang mengatakan kan itu fotokopi. Begini, kalau kita bicara tentang tata letak, A-nya ke dalam atau keluar, fotokopi dan berwarna itu tidak ada pengaruhnya, ya. Karena kita bicara mengenai hal yang terkait dengan plat, plat cetak. Mau Anda warnai, tidak warnai, komposisi huruf itu tidak akan berubah. Kecuali kita bicara mengenai ada emboss atau tidak, itu sangat berpengaruh. Atau kita misalnya menyelidiki fotonya asli atau tidak. Tapi kalau kita bicara tentang tata letak, itu kaitannya mau fotokopi, tidak fotokopi itu sama biasanya. Oke? Karena tidak mungkin Anda memfotokopi dokumen tiba-tiba letak hurufnya jadi berubah, ya itu jelas. Oke, makasih. Saya kira cukup ya. Makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karetnya boleh masuk lagi. Jatuh yang punya ya.
Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.